Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahhil lana umurana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita hadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam taklim ada doa, di dalam doa ada harapan, di dalam masjid ada secercah cahaya untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan tempat yang mulia ini di Masjid Agung Karanganyar, dan juga kepada seluruh jamaah pendengar Radio Swiba 96,3 FM dan juga Radio Iskarima 99,9 FM. Mari di dalam taklim selalu kita penuhi dengan doa. Di dalam taklim selalu ada doa, karena tempat yang paling mustajab adalah di majelis ilmu. Kalau kita lihat Lailatul Qadar, itu akan turun malaikat-malaikat karena Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Salah satu istimewanya Lailatul Qadar adalah turunnya malaikat, sehingga siapa yang berdoa di situ Allah kabulkan. Turunnya malaikat secara berbondong-bondong atau event turunnya malaikat dalam jumlah banyak, itu ada beberapa kondisi. Salah satunya adalah Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar ini malaikat turun untuk mengangkat doa-doa atau permohonan ampun bagi siapa saja yang saat itu melaksanakan ibadah sholat tarawih, bermunajat kepada Allah. Yang kedua, malaikat khusus untuk turun adalah untuk mengangkat amal dan mencatat amal, yaitu pada waktu subuh. Wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Salat subuh adalah disaksikan oleh malaikat siang dan malaikat malam. Mereka melakukan shift berjaga pada waktu siang dan pada waktu malam. Ini juga turunnya banyak malaikat dalam jumlah banyak. Maka orang yang berdoa di akhir malam dan juga orang yang melaksanakan sholat fajar, ini doanya makbul di situ. Termasuk saat ini, pagi ini. Kemudian malaikat datang dengan berbondong-bondong. Kondisi yang ketiga adalah majelis ilmu, di mana majelis ilmu ini siapapun yang melaksanakan thalabul ilmi, menuntut ilmu, menghadiri pengajian, menghadiri majelis zikir, Allah kirimkan malaikat-malaikat khusus untuk hadir di situ. Sehingga pada saat itu juga makbul, doa-doanya mustajab, permintaan-permintaan kita akan didengar dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya beberapa minggu yang lalu atau bulan lalu belum sempat bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian untuk melakukan sebuah perjalanan kembali
mengambil ibroh untuk pembangunan Karanganyar menuju 5 benua. Saya tekankan kepada siapapun, Bapak dan Ibu sekalian, sebuah proyek pembangunan Karanganyar yang berbasis kultural, maka maju dan tidaknya ini sebenarnya ditentukan oleh rakyatnya, masyarakatnya. Ada konsep berpikir yang perlu kita renungkan bersama. Dulu kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, mindset berpikir kita, semua tugas pembangunan, semua tugas percepatan, akselerasi, kabupaten, provinsi dan semuanya, semua dilimpahkan, seakan-akan dilimpahkan total opo jare pemerintah. Apa kata pemerintah, ya wis abang ijone apa jari pemerintah, apa kata Pak Bupati, apa kata Bapak Gubernur, apa kata Bapak Presiden, sudah wis. Seakan-akan semua beban maju dan tidaknya itu adalah beliau-beliau para aparat-aparat negara. Ini mindset berpikirnya ada kecenderungan ke arah situ. Yang kedua, kalau pelaku-pelaku pembangunan, penerima mandat-mandat amanat pembangunan itu tidak mampu, maka yang ada adalah sebagian dari kita ini mengedepankan metodologi mengumpat, metodologi mencaci, metodologi menghina. Ya, itu tradisi menghina, mengumpat dan mencaci. Kenapa? Karena kita merasa seakan-akan sendiri, aku rakyat ya rakyat, Anda pemerintah ya pemerintah. Ini saya bicara kultural ya, tidak berbicara politik, tapi bagaimana kita menuju ke depan seperti itu. Nah dari sini, ikhwan fillah rahimakumullah, apa yang terjadi? Kalau masyarakat diam, kita diam, dan seluruh pembangunan diserahkan oleh aparat pemerintahan, misalnya desa saja. Bayangkan desa itu seluas itu, pamong desa itu ada berapa? Pak Lurah sama pamongnya ada berapa? Ada 50? Hah? Nggak ada. Nggak nyandak, Bu. Nggak nyandak. Maka kalau ini berbahaya kalau kita diam nunggu sementara Bapak Lurah kita itu kerja kepontal-pontal, sakmono desa wong jenengan duwe gawe mantu wae. Iku sing terlibat berapa orang nggih? Sak desa kok, mantu niku sak desa. Lah iki sak desa yang terlibat. Nah, inilah maka mari kita melihat fenomena yang lain. Cara berpikir masyarakat Karanganyar akan berbeda. Bahwa pembangunan ini yang dilakukan oleh pemerintah silahkan berjalan. Periode siapapun tetap berjalan. Tapi rakyat harus bergerak. Tapi masyarakat, umat harus terus bergerak di bidang keilmuan. Banyak pekerjaan-pekerjaan mengembangkan keilmuan di luar kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang ini sangat membantu pemerintah. Banyak isu-isu pertanian yang bisa dilakukan oleh umat, yaitu pengajian Ahad pagi atau jamaah pengajian Ahad pagi, menggerakkannya dengan koordinasi dengan pemerintah. Sehingga rakyat ini bergeraknya cepat. Semuanya membentuk panitia-panitia pembangunan desa, panitia-panitia pembangunan kecamatan. Nah dari sinilah mulai arus gerakan itu namanya arus kultural dari bawah. Set naik. Pemerintah istilahnya menggawe setiran, ngalor sedikit, ngidul sedikit, rem dikit, gas dikit. Tapi powernya itu dari masyarakat. Inilah ya ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau seperti ini, maka yang muncul adalah kekuatan di mana Karanganyar yang kelihatan hanya kabupaten mungkin bisa melakukan perubahan untuk masyarakat yang ada di dunia ini. Ini beberapa hal yang menjadi perenungan bagi kita semua. Nah, perjalanan kami kemarin kembali lagi ke sebuah negeri yang namanya Turki. Kok bolak-balik Turki saat ya. Sementara ini yang kita lihat mulai berkembang di sana, yang Islam,
ya, yang Islam, masyarakatnya Islami. Dan ternyata menarik, di Turki sendiri itu masyarakat muslimnya sekitar 80, ya, antara 75 sampai 80% umat Islamnya. Terus kemudian yang multazim sing islami tenanan wis ya salat nang masjid dan sebagainya itu sekitar 30%. Enggak banyak. 30%. Sing tenanan multazim, ngaji tenanan, belajar tenanan, taklim tenanan itu sekitar 30%. Tapi yang mengendalikan pemerintahan di situ adalah rata-rata umat Islam yang berperadaban, umat Islam yang punya konsep ilmu Islamnya baik, ilmu pemerintahannya baik, kemudian ilmu sosialnya baik, bahkan ilmu ekonominya pun juga baik. Sehingga Turki ini menjadi sebuah profil Islam yang moderat, memberikan solusi dari pembangunan ekonomi. Kita bayangkan Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ekonominya meningkat 800%. Kalau UMR di Karanganyar ini 1,6 juta, ping 8 berapa Pak? Jadi di sana orang paling miskin itu gajinya 11 juta. Paling melarat gajinya 11 juta. Lompatan yang luar biasa. Saya kemudian menarik ini. Akhirnya kita berangkat ke Turki, gak ke Istanbul. Aku tak nang kampung aja belusuan gitu ya. Nang desa-desa. 1 minggu Pak numpak apa ini kendaraan, naik mobil itu. Belusuan ke kampung-kampung, apa yang terjadi. Kesimpulannya, Turki itu menjadi hebat dan mengalami percepatan adalah pertama, melakukan konsentrasi negara berbasis wisata. Jadi yang pertama itu adalah wisata. Karena wisata, maka negeri itu selalu berdandan. Kembang bunga-bunganya, tamannya, tempat fasilitas umumnya. Karena bagaimana orang mau ke sini berwisata. Salah satu ciri dari negara maju yang saya sampaikan dulu ya, kalau di sebuah kota itu ada rumah sakit gila, berarti itu negara itu maju. Berarti Karanganyar gono ono rumah sakit wong gendeng, gono maju. Ini guyonan tapi kenyataan. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah perenungan. Kenapa? Bahwa negara makin maju, orang itu makin stres. Negara itu makin maju, orang itu makin judek. Maka sekarang ini sudah lihat ya, di Tawangmangu ini udah saya kalau hari Minggu sekarang nggak bisa nyebrang, udah lama gitu. Dulu masih bisa nyebrang, itu lama. Kenapa? Orang udah kepingin untuk refreshing, ingin ke apa ini, melakukan penyegaran, ingin ke sana untuk apa ini supaya bisa fresh, kebutuhan itu. Sampai ke puncak ke Jakarta itu direwang-rewangi apa ini 4 jam, 5 jam di perjalanan, sampai 1 jalur, 2 jalur, tetap harus ke sana. Karena apa? Lek gak ngono aku kok gendeng ngono. Paribasane ngono, kudu rono, lek gak iki wis paneng. Harus ke sana. Padahal begitu sampai di sana ya hanya makan, ya, menghirup udara segar, pulang. Jadi kebutuhan pariwisata itu berbanding lurus dengan kebutuhan rumah sakit. Rumah sakit dan juga rumah sakit jiwa, Dok. Maka menghadirkan tempat destinasi wisata itu pada hakikatnya sama dengan proses penyembuhan mental. Secara tidak langsung, penyembuhan mental. Berarti makin tahun makin prospek. Semua negara atau yang berbasis wisata itu akan punya prospek yang besar, akan punya prospek yang besar. Nah dari situlah Turki pertama yang dibangun adalah wisata. Pokoknya orang datang, pokoknya ada tamu.
Falsafah Jawa mengatakan akeh tamu akeh rezeki. Karena situ akan ada peluang. Karena di situ ada diskusi. Karena di situ nanti ada banyak hal yang akan bisa kita lihat. Nah, begitu bergerak di bidang wisata, gembruduk, orang datang ke situ, makannya di situ, minumnya di situ. Apa yang terjadi? Sektor kedua yang dibangun adalah pertanian. Jadi wisata, kemudian pertanian. Nah, itulah kemudian kita keliling, alhamdulillah lihat ya Allah gitu ya. Itu perhutani-perhutaninya di sana, isinya tin. Saya berjalan sampai 2 jam, itu kebun buah tin gak selesai-selesai. Ngarape piye re, ya Allah, lahan kayak begini kan isinya buah tin. Apa dia kan pari, beras, bawang, bayang, bawang, brambang gitu kan. Mereka buah tin semua, tin semuanya, Masya Allah. Namanya buah tin itu kan 1 hektarnya itu kan 1,2 miliar panenannya rata-rata. Kalau 2 hektar berapa? Terus kemudian anggur itu 1 jam, misalnya dari sini Karanganyar, anggur tok, kelihatan bahwa konsep pertaniannya itu jelas sekali. Jadi nanti masuk sebuah daerah itu anggur semuanya, kanan kiri itu anggur, sampai melek turun ini anggur mana, turun mana, melek mana anggur mana. Ya Allah, sayangnya waktu itu musim dingin ya, kita masih ada salju. Kalau musim panas itu bisa merasakan bagaimana ngombe anggur sak manunya loh, sak tuwe gitu. Datang lagi ada kebun buah ceri semuanya full. Ini menunjukkan bahwa pertanian, karena begitu ada wisata mereka pasti akan makan. Begitu makan maka sektor pertanian bergerak. Setelah ada wisata mereka melihat Turki. Begitu melihat Turki pasti ada peluang dagang, karena orang-orang yang berwisata kan rata-rata wong sugih. Sing dagang itu orang wisata itu rata-rata pengusaha, sehingga muncullah deal perdagangan, muncullah di situ kemudian sektor industri. Saya kira ini sudah dibanding yang antum panjenengan nggak perlu ke Turki, wis tak kabari. Berarti apapun lembaga itu harus berbasis wisata. Inilah saya menyarankan lembaga pendidikan ke depan itu harus mulai memikirkan mindset sebuah pendidikan berbasis wisata dan kuliner. Ya, sekolah apa saja kalau bisa. Sekarang kan sudah ada SMK, itu dari pemerintah kan harus punya supermarket sendiri, harus punya tempat prakteknya sendiri, tempat otomotif. Kalau dia bagian perbengkelan harus ada bengkelnya. Kenapa ke depan tidak dibentuk bahwa sekolah ini harus berada di sebuah tempat yang indah, tempat yang nyaman, sehingga kita bisa berwisata di situ. Maka lembaga pendidikan Karanganyar ke depan harapan kita bersama harus dibangun ya dari masyarakat ini, lembaga pendidikan yang berbasis wisata dan kuliner. Lembaga pendidikan yang berbasis wisata dan kuliner. Masjid pun juga sama. Bagaimana kita membangun masjid ini berbasis wisata dan kuliner. Keilmuan iya, ilmu wisata kuliner. Nanti akan bergerak ibu-ibu sekalian. Kalau nanti masjid ini misalnya berbasis wisata, lain bentuknya. Misalnya sekarang contoh yang kemarin ketemu kita dengan jamaah di Masjid Namiro. Masjid Namiro ini adalah masjid yang berbasis keilmuan, Quran, dan wisata. Maka sekarang ini luar biasa yang datang ke sana ribuan setiap hari. Kemarin ada kajian Ustadz Abdul Somad itu parkirnya di jalan sampai 9 kilo. Ya, sampai 9 kilo hari Ahad. Hari Sabtu itu sudah, Sabtu siang itu sudah berdatangan dari mana-mana pakai bis ya. Mereka datang karena lihat masjidnya itu enak, ada kolam ikannya, ada tempat istirahatnya, ada tempat untuk kumpul-kumpul keluarga berbentuk gazebo, kemudian ada tempat jualannya, ada makanan gratisnya. Masya Allah, ini harus lihat. Kesimpulan sebelum saya memulai pengajian, belum memulai toh Ustaz ya, belum, sampai kumpul dulu nanti salah paham. Kesimpulannya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita melihat ada buku yang dikarang oleh W. Kissinger,
yang sekarang lagi diperdebatkan dan didiskusikan banyak kalangan orang Indonesia, yang dinamakan buku Ghost Fleet ya, Ghost Fleet, yang artinya siluman yang bergerak dengan cepat, yang ini dikarang oleh ahli intelijen atau penasehat militernya Amerika. Usianya masih sangat muda, dia sekitar 42-an, usianya masih 42 tahun. Ini adalah pakar intelijen yang di situ sebenarnya buku ini memberikan peringatan kepada Amerika bahwa Amerika tidak bisa jadi nggak akan mampu menyaingi Cina dan melawan Cina. Akan terjadi pertarungan besar. Dan di situ Indonesia disebut beberapa kali Indonesia hilang. Indonesia hilang, sudah tidak ada sejarah, tinggal nama. Indonesia tinggal nama, udah nggak ada nama Indonesia lagi karena terjadi peperangan yang besar. Ya, apa bisa Indonesia apa sebuah negara bubar? Ya bisa, banyak. Sriwijaya dulu kan ada, sekarang udah nggak ada. Mojopahit dulu ada, sekarang udah bubar. Jadi ya memang negara bubar banyak. Terus kemudian kerajaan Demak dulu ada, sekarang nggak ada kerajaan Demak. Terus kemudian Uni Soviet yang baru-baru aja, Uni Soviet dulu ada, bubar, udah bubar. Jadi jangan dianggap negara bubar itu nggak ada, ada. Itu, wallah alam, bisa jadi Karanganyar menjadi negara, wallah alam. Kan saya dulu pernah menyampaikan, mudah-mudahan Karanganyar ini satu-satunya negeri yang akhirnya bisa mempertahankan titik terakhir Indonesia, yang akhirnya kembali kepada Indonesia, kan gitu. Malah kudu tenanan bu, ini gak main-main, urip ini kudu tenanan. Pertahanan terakhir nanti Karanganyar ini. Indonesia nanti udah kita balik, jangan lihat itu dulu. Sekarang ini Ghost Fleet itu pada hakikatnya memperingatkan Kissinger ini, Amerika, kowe lek gak tenanan, awakmu lek gak hati-hati, ora berjuang keras, kamu akan dikalahkan oleh Cina. Kamu akan dikalahkan oleh Cina. Kenapa? Karena Cina itu SDM-nya sudah lebih besar. Saya melihat dengan keawaman saya sendiri bahwa Cina itu sekarang itu melakukan sebuah teori 3N, ndelok, niru, nambahi. Antum lihat karakter apapun, pokoknya niru. Selesai niru di situ apapun kendaraan biasanya fasilitasnya lebih banyak, HP fasilitasnya lebih banyak, iya kan? Dan Anda mengatakan alah mutu Cina itu ya murah, gampang rusak. Tapi jangan remehkan, ke depan tidak begitu. Ke depan tidak akan begitu. Dia niru nambahi, sehingga selalu ada modifikasi atau rangkep ngumpul jadi satu. Yo radio, yo HP, yo kemudian yo kaset, yo foto kumpul jadi satu. Jadi kecenderungan untuk membuat 3 karakter dalam satu profil. Itulah saya sebutkan ya, 3 karakter dalam satu profil. Coba amatin. Rata-rata pengusaha Cina misalnya, dia punya 3 keahlian. Pertama, keahlian dalam bidang bisnis. Yang kedua, keahlian dalam strategi militer, politik. Yang ketiga adalah strategi dalam tata negara. Jadi berkumpul 3 keahlian dalam satu orang. Ya pengusaha, iya. Kemudian ahli dalam tata negara, yo bisa. Terus kemudian ahli dalam bidang militer, ya buktinya bisa berinteraksi dengan militer manapun. Ini sebenarnya kalau kita lihat, ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, wong Islam itu keahlian itu jangan cuma satu. Orang Islam itu keahliannya jangan cuma satu. Karena W. Kissinger ini seakan-akan mengingatkan, kalau Amerika ini nggak melakukan mobilisasi dan sebuah reformasi SDM, kalah sama Cina. Kenapa? Karena Cina itu satu orang ini yo iso militer, yo kerja, yo iso, dagang, yo iso. Antum lihat filmnya Bruce Lee itu ya, filmnya Jet Li, ya, berangkat dari kampung, ya, dia yo jadi dagang, yo menyamar jadi pedagang, bisa jadi apa saja bisa untuk melakukan misinya.
Ini sudah diingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa manusia itu ya minimal keahliannya itu dua, minimal dua. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 247. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surat Al-Baqarah ayat 247. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. Ini ceritanya Bani Israel itu dalam keadaan terjajah, dikangkangi oleh sebuah rezim yang jahat yang namanya Jalut. Orangnya kuat, ahli strategi militer, ekonominya baik, sehingga Bani Israel dalam keadaan terjajah. Bani Israel kemudian wadul ke Musa. Ya Musa, berdoalah kepada Allah agar supaya kita dikasih pemimpin yang baik. Oh ya, iya berdoa. Ya yuk, sekarang banyak bertobat. Karena muncul pemimpin yang baik sama tidak itu tergantung rakyatnya. Karena pemimpin itu cerminan rakyat. Ngoyo kaya apa ya padha mbek rakyate. Sama dengan rakyatnya. Kualitas akhlaknya, kualitas berfikirnya, kualitas semuanya itu tergantung rakyatnya. Maka kalau rakyatnya baik akan muncul pemimpin yang baik. Nah, ayo banyak bertobat, meminta kepada Allah. Akhirnya semua bertobat, akhirnya Allah pilihkan. Qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Wahai Bani Israel, iki wis teko. Alhamdulillah, aku entuk wahyu dari Allah. Saya dapatkan wahyu dari Allah. Apa ya Musa? Allah menentukan Talut menjadi pemimpin kalian. Talut, siapa itu Talut itu? Iki lho Talut ini. Gak terkenal areke. Innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Langsung dilihat, delok kurikulum vitae nih. Oh, apa Talut ini? Wes gak layak, jadi Bani Israel protes. Wong dia itu nggak sugih, tidak kaya, wongnya melarat. Ya Musa, nggak salah ini, nggak salah Talut yang menjadi pemimpin kita. Kami ragu lah. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan, kamu belum bisa memilih pemimpin, malah awakmu kalah terus terjajah. Kamu reso milih pemimpin. Pemimpin yang bisa mengantarkan kamu itu menjadi maju dan terbebas dari penjajahan, yang membuat kamu itu terbebas dari segalanya adalah pemimpin ini, Talut itu. Alasannya apa? Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah sing milih, awakmu biyen njaluk, saiki dikai gak gelem, karepmu piye? Iki Allah yang milih, duduk aku. Alasannya apa? Wazadahu bastotan fil ilmi wal jismi. Anu apa? Colannya tadi. Ada. Alasannya di sini bastotan fil ilmi wal jism. Lihat di Al-Qur'an sudah 47. Allah milih pemimpin ini karena dia punya bastotan fil ilmi. Cerdas, bastotan fil ilmi itu ilmunya luas, perdagangan dia bisa. Katanya dia miskinnya karena banyak thalabul ilmi, nggak sempat golek duit. Tapi ilmu dagangnya jauh takon, ilmu politiknya jangan tanya, ilmu ekonominya jangan, masya Allah.
Bastotan fil ilmi, bahasa menguasai sekian bahasa. Bastotan fil ilmi, dia cerdas, dia intelektual. Fil ilmi, wabastotan fil jismi, dan dia itu kuat pendekar. Ayo wes wong 10 kruyuk niku, tolut iku. Oh gelimpang kabeh awakmu. Pendekar ya, mencolot nganti 4 meter kok paribasane ngoten. Hati-hati ku, sak gepukan awakmu langsung moncrot tenan, utake metu lho. Bastotan fil ilmi wal wajib, ahli militer. Pemberani, ahli militer, kesatria tapi dia intelektual. Istilahnya itu bergabung antara profesor dan militer. Yo militer, yo profesor. Saya ulangi lagi. Jadi ini menunjukkan bahwa Quran melatih kita, Bapak dan Ibu sekalian, spesialis itu iya, tapi spesialis jangan cuma satu. Harus ada berkumpul 2 spesialis atau 3 spesialis di dalam diri seorang muslim. Seorang muslim. Kalau Pak Dokter ya Ustadz, Pak Dokter ya pengusaha, atau ibu rumah tangga ya pengusaha, atau bapak itu seorang polisi ya pengusaha, seorang tentara ya ahli bisnis, seorang tentara ya ahli pertanian, seorang polisi ya ahli perdagangan, seorang hansip ya, hansip ya dia ahli tata lingkungan. Itu semua harus memiliki spesialis. Ada lagi di dalam surat yang lain. Ini untuk menjawab tantangan ke depan. Anak kita harus punya 2 spesialisasi, Bu. Nggak cukup 1 spesialisasi. Karena negara yang lain sekarang sudah membuat begitu. Negara lain pendidikannya itu ada 3 spesialisasi. Bahkan dalam satu profil. Nggak nyanda awake dhewe. Maka coba kita lihat Pak Tani kita. Pinter tani, tapi orang sedodol. Dihapusi bakul. Insya Allah tenggarangannya rembutan ngapunten. Bakul-bakul yang internasional kan loh, dudu bakul kampung. Kalau bakul kampung ya hanya jualan. Bakul-bakul internasional sana dihapusi. Pak Tani lek gak iso dagang dihapusi. Intelektual, orang-orang cerdas dari perguruan tinggi ternama, kalau dia nggak punya jiwa entrepreneurship, akhirnya jadi kuli juga. Akhirnya jadi kuli. Seperti kita baca sejarah dulu, penjajahan Belanda, anak-anak yang ada di Indonesia yang cerdas-cerdas disekolahkan oleh Belanda, kemudian diangkat menjadi head and sheikh, para pegawai Belanda. Itu karena apa? Dia cerdas, pinter, hanya 1 spesialisasi, tapi entrepreneurship-nya, jiwa wirausahanya nggak ada. Maka tetap akhirnya jadi pegawai lagi, jadi buruh lagi. Pun. Kemudian di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di situ. ثم بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Surat Al-Isra ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini bangsa yang akan menaklukkan Baitul Maqdis. Ya kita doakan semudah-mudahan Masjidil Aqsa ke depan bisa segera kita sholat di Masjidil Aqsa yang sekarang masih kondisinya dijajah oleh Yahudi, ya Bani Yahudi, ya orang-orang Yahudi. Itu yang bisa mengalahkan Yahudi itu rakyat yang mempunyai 2 profil keahlian. Siapa itu? Ibadallana, dia ahlu ibadah, senang pengajian, wong-wong sing pinter pengajian. Orang yang punya pemikiran Qur'annya itu luas. Orang yang punya pemikiran fikihnya luas. Nah ini Bapak Ibu monggo kalau sudah bisa rawuh hari bakdo maghrib ya. Bakdo maghrib jenengan akan lihat, oh belajar gini ya, Masya Allah Islam itu ternyata makin luas ya. Dimana-mana bisa kita baca, apa aja disebutkan tentang ilmu pemerintahan. Saya sebutkan ini cara kepemimpinan dalam Quran banyak Pak. Rong ulan gantek-entek itu.
Maka untuk memilih pemimpin ke depan, ya ke depan siapa? Ya jenengan anak-anaknya awake dhewe. Kita berbicara pemimpin tuh ya anak kita, anak cucu kita. Ke depanku kudu duwe dua keahlian. Ahli ibadah, ahli fikih, ahli syariat. Kemudian uli ba'sin syadid, ahli militer. Ahli fikih, ahli ibadah dan juga ahli militer. Bukan itu. Casnya kok cas apa jenenge iku? Pokoke sing iso metu gambare iku lho apa jenenge? Pokok itu lah. Enggak ngerti apa itu. Kalau nggak bisa sudah siap dong. Itu pendek itu. Oh panjang ya. Taruh sini. Ya, udah. Dulu pakai ini lagi, kembali lagi. Sekarang gak usah ngono malah ya podo ae, Pak. Bahkan kadang-kadang yang paling mancep itu berimajinasi sendiri, Pak ya. Tak tulis ngene-ngene, sampean pikirno kaya ada tulisan besar ngoten. Nah, di surat Al-Isra ini Allah Subhanahu wa taala jadikan karakter itu harus dua. Ahli ibadah dan ahli militer. Ahli syariat, fikihnya mantap, Qur'annya bagus, apal Qur'an, apal hadis, faham 4 madhab, faham strategi militer, dan dia juga seorang militer. Maka di sini perlu ke depan ini ada kolaborasi, integritas pendidikan. Alhamdulillah sekarang ini dari kepolisian, dari militer sudah mulai mau mencari hafid, ya, mulai mengambil para penghafal Al-Quran. Itu kalau militer di situ itu sudah ilmu syariahnya mateng, itu generasi kita akan maju. Memang harus begitu, bergabung. Bahkan bisa jadi ke depan ini pendidikan, walaupun saya ini mungkin ide ini ya nggak masuk akal apa, sudah butuh ngomong ngopong. Aku pokoknya ngomong lah wis ngono. Lek di anu monggo. Jadi ke depan itu kita itu harus punya spesialisasi, belajar militer. Di situ ya ada pesantren. Belajar militer di situ ada SMK. SMK di situ juga harus militer, begitu loh. Sebenarnya bisa dimaksimalkan tidak dalam bentuk militer. Pramuka itu dikuatkan lagi menjadi strategi bagaimana menjadi orang yang sensitif terhadap ancaman-ancaman negara. Sensitif terhadap ancaman-ancaman dari luar. Ya pramuka itu diaktifkan lagi tapi materinya bukan tepuk tangan, makan apa sekarang makan apa sekarang makan telo bukan. Nah, mulai dilihat mindsetnya sudah membentuk bukan hanya kemandirian tapi naluri militer harus ada di seluruh bangsa Indonesia ini. Kemudian kita lihat lagi dalam ayat yang lain bahwa satu orang itu nggak boleh berkumpul hanya satu keahlian. Ibu-ibu, kanggo ibu-ibu wes. Kalau kita untuk mencari istri wanita yang ideal itu bagaimana toh? Ya, kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 34. Surat An-Nisa ayat 34. Surat 4 ayat 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki atau suami itu menjadi pelindung bagi istrinya. Qawwam, menjadi pemimpin, pengayom, pelindung.
Ini dalam bidang moral, pendidikan. Jadi seorang suami itu harus dia intelektualnya baik, ilmu manajemennya, manajemen keluarganya ada, qawwam, dia menjadi orang yang bertanggung jawab. Wa bima anfaqu min amwalihim. Seorang laki-laki juga harus pandai bekerja dan mencari uang. Ini dalam keluarga, suami pun juga punya dua karakter. Dua karakter, Pak. Pertama, dia ahli leader, ahli manajemen. Ahli manajemen. Kemudian yang kedua adalah ahli bisnis. Kudu pintar golek duit. Wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi orang Islam kudu sugih. Maka ada zakat. Zakat itu menunjukkan ben sugih ben iso bayar zakat. Wa bima anfaqu min amwalihim. Keahlian seorang calon suami minimal dua. Kan enggak satu toh Pak ya? Satu, pinter ngatur, bisa manajemen, iso bimbing, dewasa, iso ngomong, gampangane wong Jawa iso ngomong. Yang kedua, pinter golek duit. Ono pinter ngomong tapi gak iso golek duit. Iso golek duit, gak iso ngomong, bojone hilang. Maka syarat suami minimal loro iki, Pak. Jadi selalu dijajarkan, karakter itu mesti loro, jarang siji. Fasolihat, mudah-mudahan Yona awamu entuk wanita yang solehah. Muga-muga anak diawe dhewe anak yang solehah. Anak yang soleh itu apa? Minimal anak yang soleh itu siji dewasa, pinter ngomong, yang kedua pinter golek duit, itu soleh. Perempuan yang solehah, anak yang solehah, itu minimal dua keahlian. Fasolihatu qanitatun, ahli ibadah. Dalam masalah ibadah itu wanita itu kecenderungannya lebih kuat daripada laki-laki. Ibuke sholat sunnah, bapaknya nggak sholat sunnah, gitu ya. Ibuke wirid, bapaknya setengah tengok, gitu ya. Ya biasanya begitu, Pak. Memang wanita itu yang dinamakan wanita soleha itu adalah ukuran pertama fasolihatu qanitatun, ahli ibadah. Lek sibuk ibadah biasa wis ora sempat blonjo. Lek sibuk ibadah maca Quran wis biasanya orang sempat rasan-rasan. Jadi salah satu kriteria wanita yang solehah itu karena sibuk ibadah dan pengajian nggak sempat rasan-rasan, nggak sempat bahas-bahas yang tidak berguna. Wasqanitat. Keahlian yang kedua, wanita solehah itu lil ghaibi bima hafidallah. Faqanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidallah. Atau dia itu pandai manajemen keuangan. Pandai manajemen keuangan. Sing dadekno keluarga sugih apa enggak sugih iku ibu. Wanita solehah. Wawe dhewe menderita apa enggak itu ibu yang harus pandai membuat manajemen keuangan. Bapaknya ahli manajemen pendidikan, keluarga, kemudian beliau yang golek blonjo, golek duit, sing ngatur keuangan adalah ibu. Maka kalau mudah-mudahan bayangan solehah minimal itu Bu, ahli ibadah dan pinter ngatur duit, pinter membuat pos, ini pembangunan rumah, ini, dan bisa memberikan motivasi kepada suami agar supaya bisa makin profesional dalam bidang ngomong dan dalam bidang mencari nafkah. Jadi membuat penelitian, ibu itu membuat penelitian, ini Pak bisnis kayak begini yang bagus, saya tak baca dulu ya, tak lihat dulu, saya tak kursus dulu ya Pak, lihat, ada pendapat yang baru, karena bapak itu sibuk biasanya, harus kasih masukan. Jadi instruksi itu banyak harusnya dari para wanita. Bayangkan seorang kepala negara Rasulullah SAW saat beliau memerintahkan para sahabatnya untuk menyembelih hewan hadyu untuk haji karena nggak jadi masuk ke Mekah, itu sahabat diam semua, nggak ada yang mau, kecewa, gelo. Kenapa? Ini sudah kate berangkat haji, harus pakai pakaian ihram, karek melebu bleng sama orang-orang kafir Quraisy dilarang. Kanjeng Nabi sebenarnya ada syariat, kalau dilarang ya udah sembelih di situ kita pulang. Sahabat gak gelem sik dengar-dengar. Ya jenenge wis pamit-pamit rek kate umroh ora sida ya rasane piye. Rasulullah, ayo sembelih, diem aja. Kok gak dilaksanakan? Sembelih semuanya. Selesai itu kita pulang, semua diem. Rasulullah kemudian galau masuk ke kemah.
Bagaimana tidak celaka umatku? Nabinya memerintahkan nggak mau taat. Beliau itu ya tidak marah, ya gelo juga. Tapi melihat sahabat-sahabat dalam keadaan gelo itu apa yang beliau lakukan? Beliau sebagai bashar, perintah beleh gak ada sing gelem masuk tenda sambil istirahat. Ada apa ya Rasulullah? Kata istri Rasulullah siapa? Ummu Salamah kalau nggak salah. Ini sahabat-sahabat saya perintahkan untuk beleh gak gelem. Padahal mereka itu ahli yang sangat taat. Tapi saking cintanya kepada ibadah, ini nggak mau. Ya Rasulullah, engkau gak usah berucap apapun. Ambil pisau, diasah, kemudian kambingnya dikeluarkan, saman beleh, saman beteti, jenengan masak, udah. Berangkat kudu-kudu ini. Seorang suami ya, seorang nabi sama uminya tuh, udah Kanjeng Nabi panjenengan ngasto pisau, kemudian kambingnya diambil, cuma beleh, beteti di depan mereka, udah selesai. Ya boleh juga. Coba akhirnya bismillahirrahmanirrahim, Rasulullah langsung beleh, gumrus semua dalam keadaan menyembelih ya. Melihat Kanjeng Nabi beleh, kabeh langsung beleh semuanya, makan semua, bergembira dan cair kembali. Ini seorang ibu-ibu begitu. Ciri-ciri wanita yang belum solehah itu lebih banyak ngomeli suami gitu ya. Mesake Pak. Suami itu walaupun ketok-ketok itu gagah brengose kandel Bu. Nek sampai ngomeli cepet mati. Mesake itu. Walaupun kelihatan wah gitu, tapi tetap hati ini loro-loro gitu. Seorang suami itu kalau dengan kata-kata yang tajam landep itu tetap sakit. Walaupun ketoknya mendeli-mendeli melintir brengos ngono ya. Tapi tetap loro gitu. Makanya harus belajar berkata yang lembut. Nah, idealnya muslim itu ke depan, idealnya seorang muslim itu keahliannya banyak. Lihat surat At-Taubah ayat 112. Nah, ini untuk bisa untuk membuat kurikulum pendidikan atau mendidik anak kita. Nah, lah iso anak kita itu keahliannya, spesialisnya banyak, nggak cuma satu. Surat At-Taubah ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat sebelumnya, fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Model sing koyo ngene iki bakal dituku nang Allah, bakal dilebokno swarga, bakal menang. Siapa profil pemenang itu? At-taibuna al-'abiduna al-hamidun. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله wabashiril mu'minin. Generasi yang menang lah iso pemimpin atau anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk calon ke depan menjadi SDM yang kuat. Itu ciri-cirinya adalah at-taibun, orang yang ahli bertaubat. Emosional question. Oh, emosional apa jenenge? Kecerdasan emosional itu apa jenenge itu? Ya wis. At-taibun, orang yang banyak bertaubat. Apa istilahnya? Rekontrol, self kontrolnya kuat. Istilah bahasa apa pendidikannya itu ya. Anak ini gak mudah diombang-ambingkan. Dia kalau punya salah sedikit langsung bertobat. Bisa melakukan recovery moral, melakukan kontrol moral terhadap dirinya sendiri. Nggak usah dikandani Pak, nggak usah dinasehati. Moro-moro nangis nang masjid, tak tahu nangis kenapa? Ya Allah, nilai saya cuma 7. Nilai saya cuma 7. Lah apa kok 7? Berarti saya itu masih menjadi pemalas. Saya belum membahagiakan orang tua. Nah, lek matematika itu apik tidak. Saya masih menangis. Untuk nilai 7 loh nangis. Kenapa? Dia itu ngerti bahwa
nilai ini belum. Sampai pokoknya saya harus dapat nilai 10, bapak ibu saya tertawa. Kalau tidak, saya masih bermaksiat kepada Allah. Saya belum. Dia at-taibun, makom bertobat. Orang tua, loh nak kenapa nangis? Maaf ya bu, saya bersalah. Saya bertobat kepada Allah dan minta maaf. Tadi mengucapkan kata-kata yang kurang pas sama ibu. Enggak ono ile tadi bu. Baik-baik aja, iya. Saya tadi kata-kata baik, tapi di hati saya ada rasa mangkal sedikit sama ibu. Itu adalah bentuk maksiat saya. Maaf ya bu, ibu kepingin apa? Tak pijetin 2 jam nggak apa-apa. Sebagai bentuk kafarat saya. Dia at-taibun. Jadi makam at-taibun, dia punya standar tertinggi untuk taat kepada Allah. Saat tidak mencapai itu mungkin karena maksiat. Karena maksiat dia banyak bertobat, banyak ke masjid, banyak melakukan muhasabah, banyak melakukan evaluasi. At-taibun berarti kekuatan self controlnya kuat sekali. Al-abidun, dia ahli ibadah. Bayangkan bu, kalau ibadah itu jangan dibayangin hanya ritual di masjid. Ibadah adalah semua bentuk amalan yang diridhoi Allah, baik berupa perkataan, perbuatan, dan juga hati. Itu ibadah. Jadi kalau orang ibadah itu mau nyantuni fakir miskin, ibadah, nyantuni anak yatim, ibadah, birrul walidain, ibadah, semua ibadah. Al-abidun, hidupnya itu pengabdiannya total bukan karena duit, karena ibadah. Dia mendirikan sekolah bukan karena bisnis, karena ibadah. Dia membangun rumah sakit bukan karena bisnis, tapi ibadah. Ibadah adalah profil seseorang yang orientasi hidupnya adalah lillahi oriented, bukan fulus oriented, tapi lillahi oriented. Dia berkembang terus, uangnya banyak, tapi semuanya untuk berputar dalam ekonomi umat. Al-abidun, as-saihun. Profil yang ketiga, orang yang hebat adalah as-saihun, orang yang sering mengembara. Menarik ini ya, orang yang sering mengembara, sering bepergian. Lapo mengembara dengan minggat beda ya. Lunga mbek minggat beda. Lek lunga iku ana tujuan, lek minggat gak ana tujuan. As-saihun, orang yang suka mengembara. Mengembara itu berarti perjalanan panjang untuk melakukan sebuah misi yang jelas. Itu dalam tafsirnya banyak disebutkan adalah mengembara demi ilmu dan demi agama. Ada di situ mengembara karena menuntut ilmu, mengembara untuk mendapatkan sebuah tujuan-tujuan yang besar, proyek-proyek besar. Mengembara juga ada dalam rangka jihad fisabilillah, karena kalau berjihad itu pasti mengembara. Misalnya Bapak TNI pergi ke Lebanon, Bapak TNI pergi ke misi internasional, itu mengembara. Tradisi umat Islam dulu siap ditugaskan dimanapun. Jadi profilnya itu petualang. Orang mbok-mboken gitu ya. Lagi ditokno Karanganyar sekolah Solo. Arek iki keripik apa tempe gitu. Anak capopo. Jawa Timur iki anak capopo. As-saihun, orang yang punya ambisi kuat untuk mengembara menuntut ilmu. Dia, oh ya, saya ini ke depan adalah Karanganyar go internasional untuk 5 benua. Berarti harus belajar bahasa. Oh iya, nang Australia atau berangkat belajar bahasa Inggris dulu. Oh, ke kampung bahasa dulu lah. Belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang dulu. Setelah itu saya harus ke Jepang beneran, saya harus ke Eropa beneran dalam rangka membangun Karanganyar. Wah. Itu ngerti Pak, kudu mengembara. Sifat muslim ini kalau dibuat kurikulum hebat ini ya. At-taibun, al-abidun, as-saihun. Harus sering mengembara. Orang yang sering mengembara itu wawasannya akan luas. Bukan kata dalam tempurung. Tapi simbol kodok itu adalah simbol keterbatasan. Tapi simbol keperkasaan adalah elang. Maka dibuatlah Garuda gitu ya. Lambang Indonesia adalah Garuda. Kenapa? Garuda itu selalu berada di atas, melihat, matanya tajam dan dia selalu berkelana. Wah. Apa mana? Lali aku. Ya. Jadi as-saihun, ya. As-saihun adalah mereka profil yang suka mengembara.
As-saihun ar-raki'un. Ar-raki'un orang yang banyak ruku, orang yang tawadhu, andap asor, ruku. As-sajidun orang yang banyak sujud kepada Allah, banyak doa. Karena inti doa yang paling mustajab adalah orang yang banyak bersujud. Doanya itu bukan main-main, bukan hanya membahagiakan orang tua. Doanya untuk Karanganyar, doanya untuk Indonesia, doanya untuk dunia. Doa-doanya itu berkualitas. Karena antara doa dengan niat itu hampir sebanding. Kami tadi ngobrol-ngobrol dengan Dr. Setiono dan Pak Rohman. Manusia itu, ibu-ibu bapak sekalian, hebat atau tidak, menjadi besar atau tidak, tergantung cita-citanya. Nggih, tergantung cita-citanya pendek, padha karo pelembungan sing cilik itu loh. Cita-citanya pendek, ya pelembungannya srit gitu aja. Cebul. Mentok. Sama terus no. Apa yang terjadi? Meledos. Cita-cita itu kalau cita-citanya itu kecil, uteknya jadi cilik kan. Lek cita-citanya cilik, uteknya cilik. Nguteknya mas samene. Tak soki samene. Kira-kira apa yang terjadi? Tumpah, gak kena. Dikei training bola-bola delongap, tes gitu. Tahu-tahu ngantuk kowah gitu. Itu. Tapi kalau uteknya rodok, kok utek ya sih. Otaknya, hatinya, cita-citanya itu segini. Rodok ombo kan? Tapi kita kayak sak timbo. Saya kasih 1 timba, ya tumpah. Tapi kalau cita-citanya 1 timba, sak gelas melebu, kurang 2 gelas kurang. Otak saya kapasitasnya gede ini. Kurang 2 timbo, pengajian seminggu nggak apa-apa. Bahasa Inggris masuk, bahasa Arab masuk, ilmu fikih masuk. Kenapa? Itu kapasitas cita-citanya itu besar. Lek sak jeding, lebih besar lagi. 1 sumur, masya Allah, belang-belang itu ilmu itu belang-belang mlebu. Lek sak tutupe remason, angel arek iki wis do tak atik wis bahan bakune angel iki. Digawe apa? Ini karena cita-cita. Lembaga kalau cita-citanya pendek dan nggak punya cita-cita, biasanya umurnya nggak panjang. Maka walaupun kita punya lembaga kecil, SD, TK-TK-an kecil, harus punya cita-cita. Masjid kita ini jami, masjid agung, harus punya cita-cita. Apa? Is gawe wong salat tok, beda. Cita-cita masjid ini berbasis wisata, pendidikan, wisata, kuliner dan penggerak peradaban. Itu bayangannya masjid itu orang mung 40 miliar Pak, 100 miliar. 8 lantai. Bayangkan 100 ya, 8 lantai. Kanan kiri itu di sini lembaga pendidikan sama rumah sakit dan pusat bisnis. Ada helipadnya di situ. Untuk mendarat karena yang ceramah itu sudah bukan antar pulau tapi sudah antar dunia. Di situ ada hotelnya 19 lantai. Iku sing manggoni kabeh siapa pengelolanya? Anak cucunya jenengan kabeh. Amin ya rabbal alamin. Wis pokoke mangap ngono ae lho, mumpung ono malaikat kan karek ngamini gitu. Jenengan tulis tanggal sekian. Syihabuddin mengucapkan ini gitu. Ditulis itu. Kula mboten dolanan. Iki mergo wani napa ono malaikat. Sing mikir yo dudu awake dhewe. Niku niat, kudu duwe niat. As-saihun, ar-raki'un, as-sajidun. Al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar. Punya karakter amar ma'ruf nahi munkar. Sensitivitasnya tinggi. Apa yang bahaya, apa yang tidak bahaya. Negara kita harus tahu itu. Bangsa kita harus tahu. Kalau nggak punya sensitivitas, nggak ada amar ma'ruf nahi munkar, podo karo badan kita nggak punya rasa sensitivitas, Dok. Bayangkan itu kayak orang kena gula kan, gak kroso moro-moro kerowak. Tahu-tahu ketok belunge, ya ngeri kan? Ketok balunge, udah terlambat. Amar ma'ruf nahi mungkar itu sebenarnya jangan dibayangkan mecahin homer, itu tidak. Sebenarnya amar ma'ruf nahi mungkar itu dalam sebuah masyarakat seperti sensitivitas yang berfungsi dengan baik. Ono apa iki? Masyarakat kok arek-arek nom-nom kok mulai gondrong-gondrong. Bocah-bocah SMP kok mulai rambutnya nggak karo-karuan, sensitif. Ini pasti ada sesuatu yang salah ini. Ada apa? Perhatian orang tua. Kenapa orang tua tidak perhatian? Kenapa? Sekolahnya gimana? Segera melakukan perbaikan. Amar ma'ruf nahi
mungkar, punya sensitivitas. Kadang-kadang kita kampungan kita nggak sensitif. Ini tempat rusak, tempat nggak rusak, tetangga kita sudah mulai nggak baik, kita sendiri mulai nggak baik, itu harus punya sensitivitas. Dan ini alhamdulillah di Karangannya selalu dibicarakan tempat-tempat yang harus mulai lakukan perbaikan. Sehingga jenenge tempat maksiat kan tempat bosok. Tempat bosok. Jadi masyarakat kalau peradabannya besar tapi sini bosok tok udun terus, ada masanya nanti nggak berumur panjang. Makanya peradaban itu yang umurnya itu hanya 100, 200. Kenapa? Kelihatannya besar tapi bosok. Dulu Uni Soviet kan kayak apa ya? Super power, Pak. Moro-moro 72 tahun brek. Kenapa? Hebatnya kayak gitu mati. Indonesia ini menteri tapi urip terus gitu loh. Uni Soviet langsung besar langsung mati. Indonesia yo gak gede kuntet tapi gak mati-mati. Makanya saya perlambangnya bonsai gitu ya. Gak apa-apa lah kuntet sementing umurnya panjang. Melarat gak apa-apa sing umurnya dawa. Timbangnya sugih cepat mati. Milih ndi ayo. Ayo, sugih cepat mati. Tapi melarat panjang umur. Lah buktinya awake dhewe ngoten kok. Nah, kudu ngerti. Amar ma'ruf nahi mungkar wal amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah. Ahli hukum. Pertama, self controllingnya kuat. Kemudian ibadahnya kuat, pekerjaan amal sosialnya, amal kepada Allahnya, kepada manusia hablum minallah wa hablum minannasnya kuat. Kemudian alhamidun, dia itu banyak memuji nama Allah, namanya harum menjadi orang terkenal. As-saihun, ahli berkelana, pintar menuntut ilmu, suka mengapa studi banding, dan juga siap untuk ditugaskan dimanapun. Ar-raki'un, ahli ruku', dia juga ahli tawadhu. As-sajidun, banyak berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, amar ma'ruf dan nahi mungkarnya kuat. Wal hafiduna li hududillah, dia ahli hukum, faham terhadap hukum. Wah, lek ana wong anak kita kayak ngene kabeh, Pak, Masya Allah. Ini kanggo bapak-bapak. Ibu-ibu apa? Ada ibu-ibu. Ibu-ibu lengkap ini sifatnya. Surat Tahrim ayat 5. Ini SDM-nya umat Islam dulu itu kayak begini, Bu. Ki yo guru ngono ning kene tapi pokoknya ngerti konsepnya dulu. Ya, surat Tahrim surat 66 ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitat taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Tadi pembahasannya panjang, saya singkat saja. Jika Nabi itu menceraikan kamu, ini kira angel ya, Kanjeng Nabi ku lek ana bojone enggak pas, itu ya, Allah bisa memilihkan istri yang terbaik kok. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai wanita harus paham bahwa saat kita memiliki suami, ada wanita-wanita yang sebenarnya lebih berhak terhadap suami kita. Dan juga ada pada saat kita punya istri, ada yang lebih berhak menjadi istri. Suami lebih baik dari kita. Kan itu. Jadi kita harus paham. Wanita yang soleha itu yang kayak apa? Lengkap. Muslimat. Dia ahli Islam. Rukun Islamnya kuat. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Muslimat. Mukminat. Dia orang yang mukmin. Rukun iman. Iman kepada Allah.
pada malaikat, pada kitab, ya, pada rasul, pada kitab, kemudian hari akhir, qada dan qadar, kuat, mukminat. Kemudian qanitat, dia ahli ibadah seperti tadi, masuk di kriteria yang awal. Taibat, self controlnya bagus, kecerdasan hatinya bagus, nggak mudah emosi, nggak mudah muring-muring, dan mudah bertaubat kepada Allah. Abidat, ahli ibadah, sosialnya baik, hubungan kepada Allah baik, kepada manusia baik. Saihat, sering berkelana juga bersama suaminya. Dia melakukan studi banding, sekolah, ya, untuk belajar agama, belajar ilmu apa saja. Syaratnya harus ada temannya, pendampingnya. Sayyibat, ya, sayyibat, janda. Wa abkaro, dan juga perawan. Ini menunjukkan janda dan perawan dalam Islam tidak ada perbedaan yang signifikan di situ. Rasulullah SAW menikah semuanya dengan para janda. Ini babnya nanti. Babnya nanti insya Allah di bab pernikahan. Fa'alakul hal, antum konsentrasikan di situ tentang sifat-sifat itu. Nah, piye Ustaz? Kesimpulan akhir. Gak ingin iki piye wangel eram. Ngerong sifat wangel kok. Apalagi 3 sifat sampai 4 sifat sampai 7 sifat. Kesimpulan saya terakhir, inti dari ceramah ini adalah kembali ning Quran. Anak-anak awe dhewe ayo ngapalno Quran. Wis itu aja. Itu paling cepat. Kurikulum apapun itu berat untuk mengantarkan gimana satu orang punya 7 profil itu angel. Yo pengusaha, yo ustad, yo hafal Quran, yo iso pengusaha, tani yo iso, ngobati wong yo iso, nyowok wong yo iso, sak sebulan langsung ngadeg. Ilmu akupuntur yo iso, ilmu kedokteran yo iso. Itu nggak mustahil, zaman dulu begitu Pak. Malah wong Islam dulu menang itu kenapa? Karena keahliannya. Namanya mengalahkan, misalnya mengalahkan Amerika, mengalahkan Rusia. Tentu SDM-nya itu di atas mereka. Nggak mungkin tidak. Kalau enggak ya gak karu-karuan. Maka kembali kepada Al-Quran. Ayo anak-anak kita mulai ngapalkan Al-Quran, baca Quran. Saat mosok mau cotok iso hebat, wis jalani dulu. Yang penting mau Quran sih. Yang penting seneng Quran dulu. Nanti tahapan berikutnya, mari seneng Quran, ngapalno Quran. Ngapalno Quran nggak cukup, nanti ada tadabbur. Nanti kalau udah tadabbur, anak-anak wis hafal Quran, wis iso bahasa Arab, dia masuk di kedokteran, dia akan meneliti ilmu kedokteran berdasarkan Quran. Setelah meneliti, oh aku jadi dokter tok nggak cukup, kudu jadi kiai. Jadi kiai nggak cukup, aku harus ilmu pertanian. Oh ternyata rangkaiannya ternyata nggak bisa dipisahkan. Pertanian, ilmu pengobatan, akupuntur, kemudian apoteker, kedokteran, tata cara masak. Oh ternyata dokter kudu jadi koki. Gitu ya, karena ngobatinya nanti bukan dengan pil, ngobatinya dengan Mas, obatnya sego goreng. Oh, Mas, pecel, bumbunya tapi pecel, tapi bahannya dari kedelai. Silakan. Wah, rumah sakitnya laris Pak itu. Obatnya mangan. Kira-kira masuk akal nggak? Masuk akal juga. Rida hukum, dawa hukum, ada bab di ulama-ulama dulu itu makanan kamu adalah obat kamu. Jadi rumah sakit itu masuk pertama kali bukan breng mambu obat, mboten breng sego goreng, soto ya, wah langsung waras Pak itu, langsung waras. Misalnya, jadi yang penting ngapal Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, masyarakat diqurankan. Maka Ramadan besok ini mari kita semuanya mulai, kenapa sholat taraweh sampai 1 juz, sampai 2 juz, belajar seneng teng Quran. Tahap itu dulu. Nanti kalau sudah Quran bahasa mulai seneng, itu onok berkah. Mau cotok wis berkah, bendang itu berkah. Setelah ada keberkahan, duweke rodok lancar, rezekine rodok lancar, anake baru sekolah. Ngoten lho, wis apal Quran tapi ning fakultas kedokteran. Apal Quran fakultas syariah nang luar negeri, nang Saudi, nang Mesir, nang ndi. Pun mulai muncul S1, S2, S3, profesor. Profesor dalam bidang A. Balik mana belajar as-saihun, mengembara lagi, nyari profesor ekonomi, profesor syariat, kemudian profesor dalam bidang manajemen rumah sakit. Oh mantap, ngono baru Pak.
Jadi besok itu sekali lagi saya tekankan lagi, ke depan ini tantangan zaman berat. Lek anake dhewe awake dhewe mek duwe satu keahlian kalah, Bu. Cara jurus mek siji sing kono 5 ya awake dhewe ya dadi bulan-bulanan. Ini enggak bisa. Dan Quran sudah mengisyaratkan tidak cukup satu keahlian. Minimal 2. Kalau 3 lebih baik, 4 lebih baik. Inilah ya yang harapan kita, mudah-mudahan semua keluarga Karanganyar, masyarakat Karanganyar menjadi ahlul Quran semuanya. Dan Allah berikan angkat derajatnya dengan SDM dan keahlian-keahlian yang banyak. Dimudahkan untuk thalabul ilmi, dimudahkan untuk lelungo, untuk mencari sebuah kemuliaan fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.